episode 31. Nathan dan Andre telah berangkat ke ibu kota. Tinggallah Putri di dalam apartemen itu bersama dengan Bella. Tapi sebelum pulang, kedua pria itu telah mewanti-wantinya untuk tidak kabur. Untuk mengatasi itu, Andre meletakkan 2 pengawal di depan pintu apartemen. Dan di depan pintu lobi, ada 4 pria yang akan berjaga terus bergantian, sampai Putri pindah ke ibu kota. "Ingat Putri, jangan kabur. Kalau kamu kabur, aku akan mencarimu," seru Bella dengan suara bassnya. "Iya, aku tahu," sahutnya santai. "Aku heran, kenapa Pak Nathan sampai memberikan pengawalan khusus untukmu? Memangnya siapa kamu?" tanya Bella penasaran. "Mau tahu saja? Apa mau tahu banget?" goda Putri. "Tempe saja kalau begitu," sahut Bella dan tertawa. "Baiklah, sekarang kita mulai menaklukkan ini." Bella menunjukkan sepatu heels yang sangat tinggi. "Aduh, aku paling malas menggunakan itu," gerutu Putri. "Tidak ada kata malas. Kalau sampai kamu tidak mau, aku akan memukulmu," ancam Bella. "Pukul saja, aku akan merontokkan gigimu," sahut Putri. "Ah, kamu? Aku bercanda. Mana mungkin aku berani memukulmu. Pasti kamu wanita spesial, sampai Pak Nathan menjagamu seperti berlian." "Menjaga apanya? Aku bukan berlian, tapi kuningan." "Ayo Putri, gunakan ini," ujar Bella lagi. "Bisa yang lain dulu. Untuk menggunakan sepatu itu, kita lakukan di sesi terakhir saja," ujar Putri. "Baiklah, kita belajar berhias untuk hari ini," ujar Bella sembari mengeluarkan kotak makeup. Dia membawa Putri ke kamar. Mau apa kamu?" suruh Putri. "Aku tidak tertarik denganmu, tenang saja. Aku memakan tongkat," jelas Bella. Akhirnya Putri mau belajar berhias di kamar yang ditempatinya. Melihat wajahnya yang berbeda membuatnya senang. "Sekarang bersihkan wajahmu dengan ini, kemudian makeup sendiri," ujar Bella. Putri mengikuti perintah Bella. Dengan cepat dia memahami cara berhias. Sementara itu di dalam mobil, Nathan dan Andre sejam sekali menghubungi pengawal untuk memastikan kalau Putri masih berada di dalam apartemen. "Dia masih berada di apartemen dengan Bella, dan aku yakin Bella akan menjaganya," ujar Andre sembari fokus menyetir. Karena mereka berangkat ke ibu kota siang hari, maka mereka sampai di ibu kota sore hari. Andre langsung mengantarkan Nathan ke rumah, seperti permintaan bosnya. Sesampai di rumah, Anggun yang sedang bersantai melihat ada mobil memasuki pekarangan. "Nathan," gumamnya senang. Gadis itu langsung merapikan rambut dan pakaiannya. "Aku harus terlihat cantik di depannya," gumamnya sembari melangkahkan kaki mendekati mobil yang baru saja parkir. "Sore Nathan," sapa Anggun. Nathan menoleh sekilas dan mengacuhkan gadis itu. "Pulanglah. Besok pagi kesini jemput aku," ujar Nathan ke asistennya. Andre menganggukkan kepalanya dan kembali melajukan mobilnya. Sedangkan Nathan memasuki rumah besar yang sekarang menjadi miliknya. Anggun mengikutinya. "Ada apa denganmu?" tanya Nathan sembari tetap berjalan menuju tangga. "Aku hanya bilang kalau malam ini keluarga akan pergi ke pesta ulang tahun Pak Riko," ujar Anggun. Seketika Nathan menghentikan langkahnya. "Riko sahabat almarhum Papi?" tanyanya ke Anggun. Gadis itu menggelengkan kepalanya. Dia tidak kenal siapa Riko, hanya saja dia tahu dari mami tirinya kalau Riko sangat spesial di mata keluarga itu. Karena tidak mendapatkan jawaban dari Anggun, Nathan melangkahkan kakinya mencari keberadaan maminya. "Di mana mami?" tanyanya ke Anggun. "Mungkin di ruang keluarga," sahut Anggun. Nathan mencari maminya ke ruang keluarga, dan benar, wanita parubaya itu sedang duduk santai bersama dengan suaminya. "Dari mana saja kamu Nathan?" seru maminya ketika melihat anak sulungnya baru kelihatan. "Bukan urusan mami," sahutnya. Wanita parubaya itu langsung mendekati anaknya. "Justru ini urusan mami. Sudah berapa hari kamu menghilang, dan asal kamu tahu, perusahaan Opa sebentar lagi akan gulung tikar, dan semua ini karena kamu," seru maminya. "Kenapa semua disalahkan ke aku?" tanyanya bingung. "Kamu tidak bisa menjadi pemimpin yang baik. Karena tidak ada pemimpin, maka sang perusahaan Alexander anjlok. Jadi serahkan jabatan itu ke mami," ujar maminya. Nathan mengerutkan dahinya sembari berpikir. Mami benar. Karena aku belum menikah, maka perusahaan tidak ada yang memimpin, dan semua suka-suka dalam mengambil keputusan. Tapi jika aku telah menjadi pemimpin, maka tidak ada seorang pun akan melakukan sesuka hati. Termasuk suami mami, sahutnya sembari melirik Januar. "Kenapa kamu menyalahkan papi kamu?" Maminya bingung. "Dia bukan papiku, papiku Leo." "Apa mami lupa siapa papiku?" teriak Nathan tidak suka. Mendengar suara anaknya yang cukup kencang membuat Naomi diam. "Jika mami menginginkan posisi itu, mami harus ingat syarat yang diajukan Pak Benny, yaitu menikah. Apa mami mau menikah lagi? Lalu bagaimana dengan penjilat di belakang?" sindir Nathan sembari melirik Januar. "Nathan!" teriak maminya. Tapi Nathan telah berlalu meninggalkan teriakan ibu kandungnya.
Di lantai 3, Nathan teriak sekencang-kencangnya. Jika bukan karena ibu kandungnya, dia sudah mengusir keluarga papi tirinya. Tapi dia masih menghargai maminya dengan tetap mengizinkan Januar dan anak-anaknya tinggal di rumah opa yang sekarang adalah rumahnya. Naomi menuju lantai 3 untuk menemui anaknya. Pintu dibukakan pelayan. Wanita parubaya itu masuk ke dalam rumah anaknya. Mereka menyebutkan itu rumah. Karena semua di lantai 3 lengkap. Hanya saja tidak ada dapur seperti di lantai 1. Opa Alex sengaja membuat itu semua agar keluarga tetap saling bertemu ketika berada di ruang makan. Naomi memperhatikan anaknya sedang duduk sembari memejamkan matanya. Masih mengenakan pakaian yang tadi. Nathan, jangan seperti itu. Suami mami, papi kamu juga. Jadi jangan menganggapnya orang baru, ujar maminya. Nathan membuka matanya dan menatap maminya. Jika kedatangan mami untuk membicarakan si Januar, lebih baik mami keluar, usirnya. Tidak Nathan, mami kesini hanya ingin mengajakmu pergi ke acara Om Riko. Kamu tahu kan Om Riko siapa? Dia sahabat almarhum papi Leo, ujar maminya. Mami harap kamu datang, karena ini kesempatan kita untuk menjalin kerjasama dengannya, jelas maminya. Apa maksud mami? Tanyanya dengan tatapan tajam. Perusahaan kita sedang goyang. Riko hari ini ke kantor. Dia menyerahkan undangan untuk keluarga kita. Dan dia menawarkan diri untuk menggabungkan perusahaannya dengan perusahaan opa, jelas maminya. Nanti aku pikirkan, sahutnya. Karena tidak ada jawaban dari anaknya yang jelas, Mami Naomi pergi meninggalkan anaknya. Setelah tidak ada maminya, Nathan menghubungi Andre. Selidiki Riko, titahnya. Malam hari, semua keluarga telah berpenampilan sempurna. Untuk para pria menggunakan tuxedo, sedangkan para wanita menggunakan gaun, termasuk Oma Stacy, menggunakan gaun yang tertutup tentunya. Ayo berangkat, ajak Nico. Tunggu, sahut maminya sembari menoleh ke arah tangga. Mami mau menunggu Nathan, tebak Nico. Iya, dia harus datang, sahut maminya. Nico langsung mendengus kesal dan memilih berlalu lebih dulu daripada harus pergi bareng kakaknya. Setelah menunggu 10 menit, Nathan turun bersama dengan Andre, mengenakan tuxedo hitam. Oh Tuhan, ganteng banget, gumam Anggun mengagumi sosok pria itu. Melihat anaknya, Naomi tersenyum senang. Dia buru-buru menghampiri anaknya. Aku akan ikut ke pesta itu, tapi bukan berarti aku mau bekerja sama dengan perusahaannya, ujar Nathan dan berlalu keluar dari rumah, diikuti Andre. Naomi menghela nafasnya. Dia harus bersabar dengan sifat keras kepala anaknya. Nico telah sampai di tempat acara itu. Pesta itu diadakan di sebuah hotel bintang 5. Semua kalangan kelas atas berada di dalam acara itu. Malam Nico, sapa Riko ketika pemuda itu datang. Selamat Om, sahutnya sembari menyalami pria parubaya itu. Terima kasih Nico. Di mana yang lainnya? Tanya Riko sembari memperhatikan pintu masuk. Mereka sedang dalam perjalanan, sahut Nico. Riko menganggukkan kepalanya sembari tersenyum. Om dengar, Nathan akan memimpin Alexander Group. Tidak akan. Aku tidak setuju jika dia memimpin Alexander Group, sahutnya ketus. Riko tersenyum kembali. Dia dapat menebak jika hubungan saudara itu tidaklah baik. Tidak berapa lama keluarga Alexander datang. Riko langsung menghampiri Oma Stacy dan mengulurkan tangannya kepada wanita sepuh itu. Ibu sangat cantik, puji Riko. Terima kasih Riko, sahut Oma. Riko menghampiri Naomi dan mengunjuk punggung tangan wanita parubaya itu. Kamu masih cantik seperti dulu, puji Riko. Hal itu membuat Januar cemburu. Terima kasih Riko, ini suamiku. Naomi memperkenalkan suaminya ke Riko. Aku pikir kamu akan menikah denganku. Ternyata hanya karyawan biasa, ejek Riko. Januar merasa harga dirinya dilecehkan. Dia menahan amarahnya sembari tersenyum. Tapi dari belakang ada yang tertawa cukup kencang, yang bukan lain adalah Nathan. Riko melirik ke belakang. Raja Nathan Leonard, nama itu diberikan papimu. Ujar pria itu sembari menyalami pemuda itu. Nathan membalas uluran tangan itu. Om dengar kamu menjalankan bisnis almarhum Leo, ujar Riko. Semua keluarga langsung menoleh ke arah Nathan. Bagaimana bisnisnya, lancar? Tanya Riko di depan semua keluarga Nathan. Ucapan Riko membuat Nico penasaran. Apa mungkin menghilangnya dia setiap weekend pergi karena mengurus bisnis almarhum papi? Nico bergumam dalam hatinya, sembari menatap tajam kakaknya. Ayo silakan, ujar Riko mempersilahkan keluarga itu untuk menikmati hidangan yang telah disajikan para koki ternama. Bagaimana dia bisa tahu kalau aku mewarisi bisnis almarhum papi? Tanyanya ke Andre sembari berbisik. Yang aku tahu, Riko sahabat baik almarhum Pak Leo. Jadi tak heran jika dia tahu, sahut Andre berbisik. Apa persahabatan mereka baik-baik saja? Tanya Nathan penasaran. Andre mengedikkan bahunya. Sedikit itu, ditanya.
Nico menghampiri Nathan dan Andre. "Apa papi mewasi sesuatu kepadamu?" tanya Nico berbisik. "Kenapa? Apa kamu juga mau?" sahut Nathan sembari tersenyum. "Aku tidak terima. Jika benar papi meninggalkan semua bisnisnya untukmu, maka aku harus dapat protesnya." "Kamu protes ke aku?" Nathan menunjuk dirinya sendiri. Kemudian dia menggelengkan kepalanya. "Mau protes ke makam papi," sahutnya dan berlalu meninggalkan adiknya. "Awas kamu Nathan, aku akan mengawasimu," gumamnya kesal. Seseorang memperhatikan kejadian itu yang bukan lain adalah Rico. Dia tersenyum karena dapat memecah belah keluarga itu, dan pelan-pelan dia akan mempengaruhi Nico untuk mengambil bisnis kasino yang sekarang semakin berkembang. Bersambung.